Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Terdapat sebuah kisah tentang keteladanan Rasulullah yang menjadi panutan bagi umat Islam. Dalam kisah ini menggambarkan tentang seorang sahabat yang hendak mencambuk Rasulullah. Kisah ini terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal. Dikisahkan, Rasulullah jatuh sakit dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, Rasulullah tidak dapat sholat berjamaah dengan para sahabatnya di masjid. Suatu hari Rasulullah meminta beberapa sahabat untuk membawanya ke masjid. Rasulullah didudukkan di atas mimbar. Lalu beliau meminta Bilal memanggil para sahabat untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid oleh para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah lama tidak melihat Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya, sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi bertemu Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, "Bagaimana mungkin Rasulullah berhutang dengan kami? Sebab sebenarnya kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang sahabat yang bernama Akasyah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap utang, maka aku minta kau selesaikan. Seandainya bukan utang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah pun meminta Akasyah menceritakan masalahnya. Maka Akasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda. Sebenarnya cambuk itu mengenai dadaku, karena ketika itu aku berdiri di sebelah belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Sesungguhnya itu adalah utang wahai Akasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Akasyah berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Akasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan sebagian sahabat berteriak memarahi Akasyah, "Sesungguhnya engkau tidak berperasaan wahai Akasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Akasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya, Fatimah. Bilal meminta cambuk tersebut dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan oleh Akasyah untuk mencambuk Rasulullah." Terperanjatlah dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Akasyah hendak mencambuk ayahku? Ayahku sedang sakit. Kalau mau mencambuk, cambuklah aku anaknya." Bilal menjawab,
Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikan kepada Akasya. Setelah mengambil cambuk itu, Akasya berjalan menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Akasya sambil berkata, "Wahai Akasya, kalau kamu hendak mencambuk, cambuklah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah temannya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak mencambuk, maka cambuklah aku." Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa itu adalah urusannya dengan Akasya. Lalu Akasya semakin mendekati mimbar. Berdirilah sahabat Rasulullah lainnya, yaitu Umar. Ia hendak menghalangi niat Akasya mencambuk Rasulullah. Umar berkata, "Akasya, kalau memang kamu hendak mencambuk, cambuklah aku. Dahulu aku memang tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat menyakitinya. Tapi itu dulu, sekarang tidak aku biarkan siapapun yang berani menyakiti Muhammad. Kalau engkau mau sakiti dia, maka sakitilah aku dahulu." Rasulullah juga meminta Umar untuk duduk dan mengatakan bahwa hal itu urusannya dengan Akasya. Setelah itu, Ali bin Abu Thalib juga berdiri dan mencoba menghalangi niat Akasya, seraya berkata, "Akasya, cambuklah aku. Darah yang sama ada pada tubuhku, wahai Akasya." Namun Rasulullah juga menyuruh Ali untuk duduk sambil mengatakan, hal itu urusan antara dia dan Akasya. Saat Akasya bangkit menuju ke hadapan Rasulullah, tanpa disangka, bangunlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Keduanya meminta agar merekalah yang dicambuk, bukan Rasulullah. Hasan dan Husain mereka berdua merayu dan memohon, "Wahai paman, cambuklah kami saja paman, kakek kami sedang sakit. Sesungguhnya kami adalah cucu kesayangan baginda. Cambuklah kami wahai paman." Namun lagi-lagi Rasulullah menyampaikan bahwa ini urusannya dengan Akasya. Begitu sampai di tangga mimbar, Akasya lalu berkata, "Bagaimana aku hendak mencambukmu ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Jika engkau mau aku cambuk, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Rasulullah meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukan pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas, Akasya berkata lagi, "Dulu waktu engkau mencambukku, aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihat tubuh Rasulullah yang sangat indah dan beberapa buah batu terikat di perut Rasulullah pertanda beliau sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Akasya, bersegeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka kepadamu." Akasya terus menghampiri Rasulullah. Tangannya yang memegang cambuk untuk dipukulkan ke tubuh Rasulullah tiba-tiba bergetar. Cambuk di tangannya dilemparnya sambil terus memeluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya sambil berteriak menangis. Akasya berkata, "Ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, jika kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Akasya." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kisah tentang seorang sahabat yang hendak mencambuk Rasulullah. Kisah ini diambil dari hadis riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam kitab Duratun Nasihin. Beberapa sahabat sempat marah karena sikap yang ditunjukkan oleh Akasya terhadap Rasulullah. Namun tujuan utama Akasya adalah agar dapat memeluk Rasulullah sebagai rasa cintanya. Semoga kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.